Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, makin semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya hari ini sehat dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak ibu, kesehatan itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti pembelajaran. Nah, dikarenakan Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan pada hari ini, maka kita harus bersyukur atas nikmat tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doanya. Kepada teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak ibu, untuk memulai segala sesuatu yang baik itu kita mestinya harus berdoa terlebih dahulu. Nah, supaya apa kita berdoa? Supaya Allah memberikan kelancaran terhadap kegiatan yang akan kita lakukan, apalagi pada saat kita akan mengikuti pembelajaran. Nah, baiklah, selanjutnya ibu akan mengambil daftar hadirnya. Ya, baiklah. Semuanya anak-anak ibu hari ini hadir semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng fabel. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, anak-anak ibu diharapkan dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, anak-anak ibu diharapkan dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, anak-anak ibu diharapkan dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Nah, anak-anak ibu, pertama kali tolong anak-anak ibu amati gambar dan teks yang terdapat di dalam buku siswa, yaitu gambar gambar kebersamaan di rumah Siti. Nah, pada gambar itu terdapat ayah keluarga Siti yang sedang berkumpul di ruang keluarga. Nah, jadi pada saat itu ayah Siti sedang membacakan sebuah dongeng kepada anak-anaknya. Selanjutnya, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan isi dongeng yang akan ibu bacakan sekarang ini. Ya, kepada anak-anak ibu, tolong disimak isi dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan ini. Baik, Bu. Ya. Baiklah, ibu akan membacakannya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan si tikus. Nah, kata ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat ini. Kata si tikus, hei ular,
berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa, kata si tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus tersebut. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati seekor tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus tersebut. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri, kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak seekor ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi jika kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus berkata, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" kata si tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, itulah dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Sekarang berdasarkan dongeng yang telah ibu bacakan tadi, kan anak-anak ibu sudah mendengarkan isi dongeng tersebut. Sekarang coba anak-anak ibu diskusikan tentang isi dongeng ini dengan teman sebangkunya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu diskusikan dengan teman sebangkunya ya. Ya, Bu. Nah, sekarang setelah anak-anak ibu mendiskusikan isi dongeng tadi, sekarang ibu minta kepada anak ibu untuk menyampaikan pendapatnya tentang isi dongeng tersebut. Nah, baiklah, dari dongeng yang telah anak-anak ibu tadi diskusikan dengan temannya, maka silakan kepada anak ibu untuk menyampaikan bagaimana pendapatnya tentang isi dongeng tadi. Baik, Bu. Dari cerita dongeng tadi berisi tentang seekor ular dan seekor tikus yang tinggal bersama. Lalu si ular ingin memangsa tikus, tapi dengan nasihat yang diberikan tikus, si ular tidak jadi memangsanya, dan lalu mereka berteman. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, benar anak-anak ibu. Nah, tadi berdasarkan dongeng tadi bahwasanya terdapat dua tokoh di dalamnya, yaitu ada ular dan tikus. Di sini mereka hanya tinggal berdua di hutan tersebut. Karena si ular itu dia malas mencari makanan, maka dia menjadi kelaparan. Sehingga ular ini bermaksud untuk memakan si tikus. Nah, pada saat tikus tidur, maka ular itu diam-diam ingin memakan si tikus, tetapi tikus terbangun. Di sini diberilah nasihat oleh si tikus bahwasanya kita itu membutuhkan orang lain untuk bisa hidup, seperti untuk mencari makanan atau sebagai teman bagi kita. Nah, dan dan tikus bermaksud untuk menjaga kebersamaan antara dia dan si
ular. Kemudian si ular itu bisa mengerti dan mereka saling bermaafan sehingga pada akhirnya mereka bisa berteman kembali dan mencari makanan bersama-sama. Nah, anak-anak ibu, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, kesimpulan dapat kita ambil yaitu bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita itu hidup tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, selanjutnya kita harus menjaga kebersamaan antara kita dan orang lain supaya kita bisa berteman dan mereka bisa membantu kita ketika kita dalam masalah. Nah, selanjutnya apakah dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, baiklah, jika anak-anak ibu tidak ada yang ingin bertanya, sekarang ibu akan memberikan tugas di rumah dan dikerjakan bersama orang tuanya dan dikumpul pada minggu besok ya. Baik, Bu. Nah, baik, ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, bersyukur mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.